Nah oke guys, welcome back to my channel channel kita semua. Oke guys, aduh kemarin kita nggak ngonten ya guys ya. Kita sempat libur juga di Instagram, itu mohon maaf. Tapi sekarang sudah aktif lagi, sudah balas-balas DM lagi, sudah repost video-video yang kalian tag juga. Nah oke guys, jadi kali ini, oh ya kita ada informasi sebentar. Ini kita sudah ready ketapang. Ini ketapang olahan dijamin 100% 1000% alami, tidak dibuat dengan cara direbus. Karena ingat, ketapang ketika direbus zat flavonoid di dalam ketapang yang terkandung dalam ketapang. Zat flavonoid itu salah satu zat antibakteri. Nah itu ketika kita rebus dia akan mati guys, akan hilang dari larutan ketapangnya. Nah ini dibuat benar-benar alami. Tapi kita nggak ready banyak sih. Ini ada beberapa yang sudah isi cetak stiker ya. Cuman stikernya belum kita cetak karena ini kurang bagus. Jadi kita mau coba cetak lagi. Dan untuk stoknya itu nggak banyak juga. Sebentar. Kelihatan nggak dari sini ya? Ah itu dia guys di luar. Waduh, nggak kelihatan. Nah itu tuh yang di luar tuh ada beberapa botol, mungkin 30-40 botol. Itu ready buat kalian semua. Dan untuk penampakannya ini guys, ini tank 1 meter kali 40-40, airnya full. Itu kita pakai segini. Seberapa ini ya? Ini mungkin sekitar 60%. Kita pakai 60%. Ini botol 500 ml. Dan buat teman-teman ini aku mau kasih tahu juga, sebenarnya untuk penggunaan ketapang itu nggak harus pekat atau nggak harus tipis. Itu gimana sih bang sebenarnya? Ini banyak banget dari teman-teman yang nanya, bang kalau pakai itu harus pekat nggak sih bang? Harus gini nggak sih bang? Harus gini nggak sih bang? Nah itu bakalan kita bahas juga nanti. Ini kalau kalian lihat, ini kok kayaknya pucat banget ya. Coba aku matiin dulu lampu yang di atas ya. Bentar. Nah ya kurang lebih kayak gini hasilnya. Jadi sudah cukup coklat, sudah cukup kuning. Tapi buat teman-teman yang masih bingung, bang ketapang tipis itu gimana, ketapang pekat itu gimana, dan manfaatnya gimana, terus manfaat ketapang sendiri untuk cana dwarf dan lain-lain itu gimana sih bang. Nah itu kita bakalan bahas mungkin di konten selanjutnya. Besok kita bakalan bahas. Dan ini ada tank yang baru aja kita setup nih. Kalau kalian lihat, ini tumben lagi ya guys ya, kita nyetup tank. Karena kemarin ada yang DM di saya, dia bilang, bang coba dong bang rescape bikin konten Cana X Aquascape gitu kan. Nah kita niatnya bikin Cana X Aquascape guys. Kita mau cari batu-batu, niatnya yang banyak, kayu-kayu kan. Tapi karena kayaknya kita lagi males keluar uang karena lagi bokek guys ya, karena kita lagi bokek juga. Jadi ya udah kita pakai kayu yang ada-ada aja. Ini kayu-kayu bekas lama zaman-zaman kita dulu. Masih melihara bibas, masih melihara ya suka-suka aquascape zaman dulu lah. Ini kita pakai akhirnya sedikit. Dan ini kita bakalan pakai untuk Cana Barca guys gitu. Jadi Cana Barca yang mana? Waduh, ini pokoknya ini kita ya pakai untuk Cana Barca. Ini kita kasih ketapang juga. Jadi kita mau pakein ketapang di Cana Barcanya. Nah untuk pembahasan kali ini kita bakalan ngebahas tentang Stewarti. Sebenarnya ini nggak full tentang mental, tapi ini lebih kita ngebahas tentang Stewarti yang kemarin kurang lebih sudah berapa bulan ya, mungkin 3 bulan nggak mau flaring sama sekali. Akhirnya sekarang sudah mulai ada perkembangan yang menurut saya cukup signifikan. Dan di sini jujur ya guys ya, kita nggak akan ngebahas tentang bener-bener ngebahas mental dengan lengkap, itu nggak. Tapi kita bakalan ngebahas tentang apa aja yang udah saya lakuin untuk Stewarti ini. Karena kalau kita ngebahas mental dengan lengkap, itu mungkin videonya next day kita buatin ya dengan lengkap loh ya. Karena banyak banget dari teman-teman yang bilang, bang aku sudah pakai cara A, B, C, D, E sampai Z tapi nggak berhasil. Nggak ada cara yang nggak berhasil guys sebenarnya. Tapi ketidakberhasilan itu ketika kita berhenti mencoba sebenarnya, itu loh. Jadi nggak ada yang gagal. Gagal itu hanya ketika kamu berhenti mencoba. Itu kuncinya satu. Contoh ya ini kita bakalan coba lihat ya. Ini Stewarti. Ini hasil dari ombyokan yang awal yang dulu banget. Saudara-saudaranya itu udah sebesar ini loh. Saudaranya sebesar ini yo. Saudaranya sebesar ini, mentalnya juga udah mangap-mangap yang pasti. Sedangkan dia memang dari segi fisik, untuk Stewarti yang ini betina nih guys. Ini dari kepalanya juga udah kelihatan dia betina. Dan emang sih biasanya wajar ya, kalau beberapa ikan-ikan itu kalau betina rata-rata susah nyari flaring. Sebenarnya enggak juga, tapi 30%-an itu kalau betina biasanya kadang agak susah naik mentalnya. Tapi itu nggak masalah, itu jangan jadi halangan buat kalian harus kalau beli ikan harus nyari yang jantan tuh nggak kok. Betina itu juga oke sih menurutku pribadi. Karena buktinya untuk Stewarti ini juga, dia ini meskipun betina hitungannya, tapi
rimnya dia itu jauh lebih bagus. Dia, kalian masih lihat kan dia takut-takutan barusan, dia kaget. Kita biarin aja dulu. Kuncinya ketika kita dapat ikan yang ini, sebenarnya ikan sudah aktif, bahkan ketika kita mau kasih makan dia dan lain sebagainya, dia nggak takut. Cuman memang untuk interaksi dengan manusia apa, dia kadang masih kayak ya agak takut-takutan gitu loh. Tapi itu nggak masalah menurut saya. Yang penting ikannya udah aktif, sudah mau berenang, terus sudah kalau kita mau kasih makan dia tahu. Salah satu cara ya biar ikan itu tahu kita ngasih makan, dia nggak takut, kasih dia makan di tempat yang sama selalu. Contoh kayak saya, ini yang saya buka nih sebelah sini pinggir, ini saya selalu buka, saya selalu kasih makan di celah sebelah sini. Jadi ketika tangan saya naik ke atas akuarium, kalau ikan yang takut biasanya dia akan lari. Tapi kalau kita naik selalu di sana terus ngasih makannya di sebelah sana doang, di sebelah sana terus, maka dia akan terbiasa dengan hal itu guys, dan dia nggak akan pernah takut lagi ketika kita naikin tangan di atas tank. Itu buat teman-teman yang masih punya ikan yang masih ketakutan ketika mau dikasih makan, ikannya takut sembunyi, itu dibiasakan dikasih makan di tempat yang sama kayak saya di lubang sebelah kanan. Ya udah, saya di sana aja terus kasih makannya. Itu yang pertama. Nah ini kita coba pancing ya. Oke guys, lihat dia sudah flaring. Bentar, kita zoom dulu ya. Ini kita zoom. Ini kita kasih mainan ikan. Ikan ini adalah ikan yang tidak mau flaring sama sekali, bahkan sama masteran. Itu kalau kalian yang tahu masteran itu apa adalah, itu kalau ini dibuka sekatnya, terus dia ngelihat satu sama lain, itu pakai masteran namanya. Sama kayak burung itu untuk cari suara biar bagus itu pakai masteran. Nah ikan itu saya buat konsep seperti itu juga gitu. Nah kita biarin dia udah naik, dia mau ambil napas. Nah benar, nah kita biarin dia ambil napas. Sekarang kita deketin. Nah dia flaring guys, dia flaring, oh dia flaring. Masih takut-takutan, is oke, nggak masalah. Tapi memang proses seperti itu kita nggak pernah bisa dapetin sesuatu hal itu dengan cara yang instan guys. Apalagi dengan ikan yang notabene benar-benar sulit. Dia flaring. Dia masih agak takut, dia flaring. Padahal dia punya rim bagus banget, warnanya orange. Beda sama yang sebelah, warnanya putih ya. Ini rimnya orange, warna birunya udah kelihatan. Tapi ya betina biasa, dotnya nggak terlalu banyak sih. Beda. Ini kita mainin dulu, gini kanan kiri. Dia takut, kita biarin aja dulu. Dan untuk ikan ini kalau yang nonton kontennya yang udah lama ya, ikan ini dia tidak mau flaring sama apapun sebelumnya. Bahkan sama temannya di sebelah dia nggak mau flaring sama sekali. Sebentar, dia belum mau ke depan, kita godain dulu yang ini. Dan untuk teman-teman saran saya satu lagi, jangan pernah melakukan pemberian makan yang overfeeding. Ikan kalian nggak boleh gemuk, karena ikan gemuk itu banyak kekurangannya guys. Satu, yang pertama, ikan gemuk itu akan membuat ikan kalian satu mager, yang kedua susah buat flaring, yang ketiga dia akan ketergantungan dengan makan. Dan ketika kalian deketin tanknya, dia akan selalu responnya itu respon feeding, tapi bukan respon kayak flaring itu bukan, tapi dia akan respon feeding. Respon feeding itu ketika di kanan kiriin kayak gini guys ya, dia itu akan ikut kanan kiri, tapi dia nggak akan mekar gitu loh. Di bagian apa sih insang itu nggak akan mekar, dia cuman ya mondar bandir doang. Itu namanya feeding respon namanya. Nah ini dia masih di belakang. Dia ini biasanya sudah bener-bener mau flaring bagus sama ikan-ikanan sih. Kayak tadi dia sudah mau flaring tapi nggak mau deket ya, nggak kayak biasanya. Nah sekarang kita bakalan tes. Kalau kemarin saya selalu bilang, oh ikannya belum mau flaring sama ini karena mungkin belum terbiasa, belum apa. Karena emang guys, nggak semua ikan itu langsung bakalan mau flaring ketika dihadapin sama ikan lain. Itu enggak. Makanya kenapa sih di konten kita tuh, kita sampai punya konten itu update tentang tolol part 1, part 2, part 3, bahkan sampai ikan-ikan yang kayak dari Jakarta dikirim ke tempat kita untuk dilatih mental doang. Itu kan ada di konten-konten sebelumnya. Itu apa ya, jadi untuk masalah mental tuh sebenarnya bukan tentang cara ini, cara itu, cara ini, cara itu gitu loh, tapi lebih ke konsisten kita pakai caranya. Ini kita coba dari jauh, ini aku jauhin karena ikan ini akan selalu fokus sama kita kalau kita deket. Nah ini kita tunggu, dia seharusnya respon sama yang di sebelahnya. Kita biarin dulu, dia masih mager yang di sebelah kanan, kita biarin. Harusnya dia respon sih guys, karena dia udah flaring sih setahu ya sama masterannya. Itu masteran namanya, dan untuk masteran itu bisa digonta-ganti. Kalian mau pakai masteran ikan lain itu is oke, nggak masalah. Karena beberapa ikan kayak ikanku dulu yang si pocong, si pocong kalau nggak salah, dia itu nggak pernah mau flaring ketika sesama auranti, dia nggak mau flaring.
Tapi dia baru flaring ketika pakai ikan lain. Contoh kayak waktu ini tuh sama suratani, dia akhirnya baru mau flaring. Jadi kalau sama ikan yang sama kadang ada yang nggak mau itu. Jadi untuk masteran itu memang nggak bisa sekali dua kali. Contoh kayak ini dulu nggak mau flaring sama masteran sama sekali, tapi sekarang seharusnya mau. Ini kita tunggu ya, kita tungguin dulu. Agak lama, mungkin masih takut karena kita habis mainin dia dari tadi. Nah dia udah mulai maju, tapi dia belum ngeliat ke sebelah. Dia masih fokus ke kita, dia masih fokus ke kamera guys. Dia masih ngeliat ke aku. Kita biarin dulu, karena satu kunci dari semuanya itu kesabaran guys. Sabar, yang penting caranya bener. Sama saranku buat teman-teman yang latih mental ikannya, tolong dong, ini masukan dari aku ya, kalian jaga air kalian dengan bagus. Buat airnya ya nggak harus ya jernih, itu sebenarnya nilai plus ya. Tapi seharusnya air yang bagus itu warnanya jernih sih biasanya. Ya minimal nggak berkabut lah, karena kalau berkabut itu setahu saya nggak baik. Nah dia udah mulai ngeliat ke sebelah. Nah dia flaring guys. Nah kan dia udah mulai flaring dan mau sama masteran. Akhirnya mau guys. Memang waktunya itu panjang, saya untuk dapetin hal ini tuh panjang banget. Panjangnya itu ya sampai berbulan-bulan, karena emang peliharaannya kan dari 3-4 cm. Jadi susah banget. Dan yang notabene memang ikan ini adalah ikan yang bodoh ya guys ya. Ini salah satu yang bodoh sih menurut saya pribadi, bodoh banget. Karena dia susah banget flaring. Nah dia masih fokus ke sini. Nah dia ngeliat ke sebelah. Dia belum dilihat masterannya. Nah dia udah mulai respon, tapi responnya kayak nggak bagus kali ini. Apa karena habis saya mainin ya? Coba saya deketin lagi. Saya kasih patung-patungan cana. Nah ini coba. Apa dia lebih? Oh dia lebih bagus flaring dengan patung cana guys. Oh. Ini. Wih, padahal warnanya cakep loh dia nih. Tapi di kamera kok nggak kelihatan ya? Ini kita kanan kiriin dulu apa dia mau. Intinya tuh kalau kita mau bikin ikan kita flaring ya, satu lagi tambahan, kita lakukan apa aja, intinya yang bikin dia flaring itu kita usahain sering-sering kita latih. Ini kita tutup skatnya sebentar di sebelah. Nah udah nggak kelihatan yang sebelah. Kita mainin lagi. Nah ini dia guys, ini dia update nya. Oh dia sudah flaring. Cuman memang jujur aja ini tipis flaringnya. Oh dia flaring guys. Warnanya nggak kelihatan ya di HP gue ya. Oh dia flaring. Cuman memang masih tipis-tipis. Is oke, ini nggak masalah banget karena ini adalah proses guys. Jadi buat teman-teman yang masih punya ikan yang nggak mau flaring dan lain-lain sebagainya, ini semuanya tentang proses. Kita yang penting proses. Kita harus sabar dalam proses. Kita lakuin apa yang bisa kita lakuin yang terbaik pokoknya buat ikan. Settingan tolong apapun ikan kalian coba deh cek postingan-postingan orang-orang. Contoh kayak pulkra, limbata, stewarti atau apapun, ikutin settingan-settingan yang terbaik. Jadi jangan asal-asalan, karena settingan itu mempengaruhi kenyamanan ikan, mempengaruhi warna ikan dan lain-lain sebagainya guys. Jadi buat kalian intinya jangan nyerah. Buat yang ikannya masih nggak flaring, ini jadi update buat stewarti kita. Hasilnya ya not bad lah, akhirnya bisa flaring ya. Karena notabene banyak banget yang bilang nggak bisa flaring tuh bang ikannya bang, soalnya dia betina terus mentalnya kayak drop-dropan. Itu enggak guys, itu tetap bisa. Contoh kayak tolol part 3, kita mau cerita lagi. Tolol part 3 itu ya, itu ikan dari Jakarta, lama nggak mau flaring, pindah sana pindah sini, sempat sakit nggak mau makan berminggu-minggu karena habis makan garam ikan. Dibawa ke Bali, akhirnya mohon maaf ya, ini bukan sombong, akhirnya di tempat kita dia sampai mangap-mangap, kita balikin ke Jakarta, hasilnya mantap banget. Tapi mohon maaf, kita sekarang udah nggak nerima untuk jasa naikin mental ikan, karena ikan juga penuh sih di rumah. Kalau gitu thank you guys buat yang udah nonton, ini motivasi buat kalian semua. Jadi jangan pernah nyerah buat keep ikannya. Kalau gitu see you di next video, bye bye, thank you guys.